Dean Huijsen buktikan nilainya di Real Madrid meski dikritik. Dean Huijsen cepat menjadi sorotan setelah bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu. Bek muda asal Spanyol ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi di lini pertahanan. Meski sempat mendapat kritik karena kesalahan kecil melawan Liverpool dan Rayo Vallecano, performanya tetap mendapat dukungan penuh dari staf pelatih. Xabi Alonso menegaskan bahwa Huijsen adalah bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Statistik menunjukkan bahwa kontribusi Huijsen jauh lebih besar daripada yang terlihat dari beberapa insiden. Pemain berusia 20 tahun ini unggul dalam duel udara, intercept, dan ball recoveries dibandingkan rekan setimnya. Selain itu, Huijsen memiliki kemampuan bermain bola yang baik, membuatnya kerap menjadi penghubung lini belakang dan lini tengah. Hal ini menunjukkan peran multifungsi yang membuatnya sangat berharga bagi Real Madrid. Huijsen telah memenangkan 33 duel udara, hanya kalah tipis dari Eder Militao yang 34 kali. Ia juga mencatat 31 sapuan, sedikit di bawah Militao yang 33. Bek muda ini sering melakukan kesalahan kecil karena perannya yang lebih maju membantu Madrid merebut bola lebih cepat. Hal ini terlihat dari 43 kali ball recoveries dibandingkan Militao 26 kali. Intercept Huijsen juga unggul dengan 61 kali, lebih tinggi dari 54 milik Militao. Statistik ini menegaskan sifat defensifnya yang proaktif dan berani mengambil risiko demi tim. Selain kemampuan bertahan, Huijsen berperan penting dalam transisi menyerang Madrid. Ia sering mengirimkan operan ke area lawan dan menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Pemain berusia 20 tahun ini bahkan tercatat sebagai defender dengan jumlah operan maju paling sukses di tim. Peran ini membuatnya seakan menjadi gelandang tambahan saat membangun serangan dari belakang. Kepercayaan klub dan pelatih tetap utuh meski performa sempat menurun. Huijsen dianggap sebagai aset jangka panjang yang vital bagi Real Madrid. Rodrigo siap tinggalkan Real Madrid, Manchester City pimpin perburuan. Rodrigo dikabarkan berada di ambang pintu keluar dari Real Madrid. Menurut laporan tim Talk, pemain asal Brasil itu telah memberikan sinyal ingin pergi pada Januari tahun 2026, dan Manchester City menjadi klub terdepan yang siap menampungnya. Rodrigo Gus mulai kehilangan tempat di skuad utama Real Madrid sejak Xabi Alonso duduk di kursi pelatih. Dari 12 laga La Liga yang sudah dijalani El Real pada musim ini, dia baru 4 kali menjadi starter dan hanya mencetak 2 gol. Persaingan di pos winger yang diisi Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Franco Mastantuono, Brahim Diaz, dan Endrick membuat menit bermainnya semakin menipis. Merasa frustrasi dan ingin kembali tampil reguler, Rodrigo dikabarkan siap membuka pintu keluar pada pertengahan musim ini. Di sisi lain, Real Madrid sejatinya lebih ingin menunda keputusan hingga musim panas. Manchester City disebut berada di posisi paling kuat untuk mengamankan tanda tangan Rodrigo. Manajer Man City, Pep Guardiola, menilai winger berusia 24 tahun itu sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang City. The Citizens bahkan sudah mengamati Rodrigo sejak musim panas lalu dan siap mengajukan tawaran senilai 60–80 juta euro. Angka tersebut diharapkan membuat Real Madrid luluh dan mau melepas sang pemain. Selain itu, Manchester City siap memberikan gaji 10 juta euro per tahun kepada Rodrigo. Di sisi lain, mantan winger Santos tersebut juga berminat untuk melanjutkan karirnya di Premier League. Real Madrid targetkan 1,9 triliun rupiah demi rekrut wonderkid Juventus. Real Madrid terus memantau pemain muda berbakat Kenan Yildiz, karena pembicaraan perpanjangan kontrak antara sang pemain dan Juventus menemui jalan buntu. Pelatih Xabi Alonso disebut-sebut sebagai pengagum berat talenta muda Turki tersebut. Namun, Los Blancos harus bersaing dengan Chelsea yang juga ingin merekrut pemain asal Turki tersebut. Real Madrid terus memantau pemain muda berbakat Juventus, Kenan Yildiz, karena negosiasi kontrak antara sang pemain dan klub Turin tersebut masih menemui jalan buntu. Bintang Turki berusia 20 tahun ini dipandang sebagai wajah generasi baru Juventus, setelah beberapa kali mengenakan seragam nomor 10 dan menjadi kapten tim. Menurut Gazzetta dello Sport, meskipun kontrak Yildiz masih berlaku hingga 2029, Juventus tetap ingin memperpanjangnya 1 tahun dengan gaji yang jauh lebih baik, sesuai dengan perannya. Saat ini, ia merupakan salah satu pemain dengan gaji terendah di tim. Namun, negosiasi terhenti karena kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan mengenai persyaratan keuangan dan beberapa ketentuan kontrak lainnya. Kebuntuan ini langsung menarik perhatian sejumlah raksasa Eropa, termasuk Real Madrid. Pelatih Xabi Alonso disebut-sebut sangat mengagumi bakat Yildiz dan ingin memboyongnya ke Bernabeu.
Jude Bellingham ikuti jejak Zidane di Real Madrid. Jude Bellingham mengenakan nomor punggung 5 saat bergabung dengan Real Madrid, mengikuti jejak legenda Zinedine Zidane yang pernah mengenakan nomor ikonik tersebut. Zidane yang dikenal sebagai bintang Galactico dan peraih Piala Dunia, menjadi simbol penting bagi Los Blancos. Kini, Bellingham pun mengambil peran serupa dengan menampilkan permainan yang memukau, salah satunya dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano. Pada laga tersebut, yang berakhir dengan hasil imbang 0-0, Bellingham berjuang keras untuk mengembalikan momentum serangan tim, meski hasilnya tidak memadai. Hasil imbang ini berarti Real Madrid kehilangan 2 poin penting, memberi kesempatan bagi Barcelona untuk memperkecil jarak menjadi hanya 3 poin dalam perburuan gelar La Liga. Namun, Bellingham tampil cemerlang di lapangan. Meski kegagalan mencetak gol bukanlah kesalahan pribadinya, gelandang berusia 22 tahun ini menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Salah satu momen terbaiknya terjadi ketika ia menguasai bola di tengah lapangan, kehilangan sedikit kontrol pada sentuhan pertama. Bellingham sendiri mengungkapkan kebanggaannya mengenakan nomor punggung 5, yang sebelumnya dikenakan Zidane. Ia mengaku sangat terinspirasi oleh prestasi besar yang diraih Zidane di La Liga dan Liga Champions bersama Madrid. Sejak bergabung, Bellingham telah mencetak 3 gol untuk Los Blancos, meski sempat absen usai operasi bahu di musim panas. Kini, ia kembali ke tim nasional Inggris untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Serbia dan Albania. Real Madrid pasang harga 150 juta euro untuk Vinicius Junior. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid tiba-tiba menjadi bahan perbincangan hangat. Performanya mengalami penurunan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Penyerang asal Brasil itu tercatat tidak terlibat dalam 1 gol pun dalam 6 laga terakhir Los Blancos. Situasi ini memperburuk hubungannya dengan pelatih Xabi Alonso. Ketegangan dengan Alonso ini diperparah dengan mandeknya negosiasi perpanjangan kontrak. Kedua masalah ini menciptakan ketidakpastian akan posisinya di skuad. Berdasarkan laporan terbaru, Real Madrid kini bersedia melepas Vinicius. Klub telah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk sang bintang. Menurut laporan Sky Sports, Real Madrid telah menetapkan harga jual sebesar 150 juta euro. Harga fantastis itu mulai berlaku pada musim panas 2026. Klub-klub dari Premier League dikabarkan mundur karena harga tersebut. Meski demikian, mereka tetap memantau perkembangan situasi sang pemain. Saat ini, minat paling serius justru datang dari klub-klub Arab Saudi. Liga Pro Saudi dipandang sebagai tujuan paling memungkinkan bagi Vinicius. Mbappe dukung Real Madrid datangkan Konate dari Liverpool, lini belakang Los Blancos darurat. Kylian Mbappe mendesak Real Madrid untuk mendatangkan Ibrahima Konate dari Liverpool, lini belakang Los Blancos darurat. Salah satu lini yang coba diperkuat oleh Real Madrid adalah pos pertahanan. Posisi itu kerap bermasalah dalam 2 tahun terakhir. Pasalnya, sederet nama di barisan pertahanan terutama bek sentral acap kali bertukar status cedera. Mulai dari Eder Militao, Antonio Rudiger, dan David Alaba, ketiganya bergiliran diterpa cedera dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dari Militao, sejak musim tahun 2023 sampai tahun 2024 hingga tahun 2024 sampai tahun 2025, bek asal Brasil itu melewatkan 52 pertandingan Madrid. Berlanjut ke Rudiger, dengan durasi yang sama bek Jerman itu absen membela Madrid dalam 16 laga. Lalu, Alaba sendiri menjadi bek tengah dengan absensi terlama lantaran menepi sebanyak 96 laga dalam kurun waktu 2 tahun. Adapun pada musim panas 2025, untuk belanja pemain belakang Madrid mendaratkan Dean Huijsen, bek tengah, dan Trent Alexander-Arnold, bek kanan. Meski begitu, manajemen Madrid diyakini sudah memiliki rencana untuk menambah pemain lagi di sektor lini belakang. Terlebih 2 pemain, Rudiger dan Alaba disebut-sebut kontraknya tidak akan diperpanjang. Kedua bek itu diketahui masa baktinya akan berakhir pada musim panas tahun depan. Dikutip dari Enotisis via Timtol, penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, memberikan rekomendasi khusus terkait rekrutan untuk bek tengah baru. Mbappe dikatakan secara pribadi sudah berbicara dengan Presiden Madrid, Florentino Perez, untuk mengangkut bek Liverpool, Ibrahima Konate. Rekomendasi yang diberikan Mbappe tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya ketika menghadapi Liverpool di Liga Champions lalu. Tak pelak jika ia mengetahui kemampuan dan kapasitas dari kompatriotnya itu,
Apalagi Konate berada dalam usia emas pesepak bola dengan berusia 26 tahun, di samping itu keuntungan Real Madrid adalah status kontrak sang pemain yang bakal kelar pada musim panas tahun depan. Sampai saat ini pembahasan kontrak baru dengan Liverpool juga masih belum menemui titik terang. Bukan tidak mungkin Madrid bisa mencomot Konate secara cuma-cuma dari Liverpool sama seperti saat merekrut Alexander Arnold.